Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perulangan. Perulangan atau statement yang diulang-ulang atau iterasi. Iterasi atau perulangan. Iterasi atau perulangan adalah eksekusi pernyataan yang dilakukan secara berulang. Jadi kalau pernyataan misalnya untuk ngeprint ya, say out halo mau diulang sebanyak 5 kali, maka pakai mekanisme perulangan. Daripada kita menulis sebanyak 5 kali say out halo, say out halo, say out halo, say out halo, say out halo sebanyak 5 kali kan repot. Maka cukup ditulis say out 1 kali, tetapi pekerjaannya bisa dikerjakan dieksekusi sebanyak 5 kali. Bahkan bisa dieksekusi sebanyak 1000 kali. Tapi nulisnya cuma sekali. Itu untungnya adanya sintaks untuk perulangan ini. Nah, perulangan ini bentuknya ada for, while, dan do while. Ada 3 macam bentuk ya. Sebagian besar pernyataan perulangan dapat dituliskan ke dalam ketiga bentuk for, while, dan do while. Sebagian besar. Akan tetapi terdapat beberapa kasus yang hanya bisa diselesaikan dengan bentuk perulangan tertentu. Nah, biasanya untuk yang for, jumlah perulangannya sudah diketahui. Contohnya mau mengulang 10 kali ya pakai for, mau mengulang 100 kali ya pakai for. Kalau while itu adalah jumlah perulangannya yang tidak diketahui. Contohnya, kalau kita mau makan nasi, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, selesainya kapan? Nggak bisa kita bilang 10 sendok aja selesai, nggak bisa. Ya, selesainya bila perutnya sudah kenyang. Jadi kita makan 1 sendok belum kenyang, 3 sendok tunggu sampai kenyang, begitu kenyang kita berhenti. Atau dari sisi yang lain, dari sisi piring, ada sepiring nasi goreng, kita nggak bisa menentukan sepiring nasi goreng kita kan jadi berapa sendok, nggak bisa kan. Nah, maka kita makan sampai piringnya habis. Maka ada kondisi yang menyebabkan dia berhenti. Kondisinya berhenti sendoknya makan itu berhenti kapan? Bila piringnya, nasi dalam piring habis. Maka ada while dan do while. Nah, for begitu juga. Walaupun jumlahnya tertentu 10, ya ada kondisinya, ada counternya di situ yang menghitung. Counternya itu kalau udah angkanya 10 dia berhenti. Begitu ya, tetap harus ada kondisinya. Nah, contoh yang pertama adalah for. For sintaksnya ada begini, for inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai. Kemudian ini pernyataan yang akan diulang-ulang. Kalau di sini say out halonya ada 100 kali diulang, maka cukup ditulis ini 1 kali saja. Nah, contohnya for in i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 0, i plus plus, say out i. Artinya apa? Di sini flowchartnya in i sama dengan 0, maka i diisi sama dengan 0. Kemudian dicek apakah i kurang dari 10, kurang sama dengan 10. Bila ya, kemudian cetak i. Setelah dicetak i plus plus, balik lagi ke sini. Jadi di sini i sama dengan 0, dicek apakah kurang dari 10. Ya, kalau ya maka cetak ini. Cetak i. Kemudian i-nya ditambah 1, i-nya jadi 1. Apakah 1 kurang dari 10? Ya, cetak lagi. Ditambah lagi i-nya jadi 2. Kemudian apakah 2 kurang dari 10? Ya, maka cetak lagi, kemudian i-nya jadi 3 dan seterusnya. Begitu i-nya itu sama dengan 10, maka dia masih benar kan? Benar, cetak E, cetak 10, itu cetak yang terakhir. Begitu ini di plus plus, I-nya itu jadi 11. Apakah 11 kurang dengan 10? Tidak, maka dia selesai, berhentilah perulangan itu. Jadi dia akan mencetak sebanyak 11 kali, karena dimulai dari 0 di sini. Dari 0 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 kali jumlah perulangannya. Oke? Nah, berikutnya adalah perulangan dengan while. Jadi yang penting itu ada 3 komponen dalam perulangan, yaitu adalah inisialisasi, kemudian kondisi, kemudian apa yang akan dicetak. Dan ada counternya nambah i plus plus. Inisialisasi dengan i plus plus ini. 3 apa 4 ya? 1, 2, 3, 4 ya, bolehlah 4. Ada 4 yang penting ada di sana itu ya. Semua perulangan pasti ada 4-nya ini. Nah, contoh while, kalau while kondisi pernyataan, kemudian contohnya berikut. In i sama dengan 0. While i kurang dari sama dengan 0, say out i
kemudian N line. Jadi apakah I kurang dari sama dengan 0? Ya, maka cetak I. Jadi cetak I-nya 0, kemudian I-nya jadi 1, I plus plus jadi 1. Kemudian setelah I-nya 1, masuk ke sini. Apakah 1 kurang dari 10? Ya. Maka cetak lagi jadi 2. 2 kurang sama dengan 10? Ya. Cetak lagi 3. 3 cetak lagi 4. 4 cetak lagi 5, 6, 7 sampai 10 di sini. Begitu 10, apakah I kurang sama dengan 10? Ya benar, cetak terakhir 11 selesai. Jadi di 11 kemudian tidak selesai. Jadi pernyataan 11 kali juga. Jadi hasil eksekusi ini kalau kita lihat hasil eksekusinya nyetak 11 kali sama persis dengan yang ini nyetak 11 kali. Untuk itulah tadi disebutkan bahwa dapat dituliskan dalam bentuk ini, ketiga bentuk ini. Kemudian yang perlangan while. Kalau while itu adalah dicek dulu kondisinya sebelum dilakukan perulangan. I sama dengan 0 dicek. Apakah I itu kurang dari 10? Ya, maka cetak I plus plus jadi 1. 1 apakah dicek lagi? Cetak lagi 1. Jadi 0, 1, cetak lagi plus plus lagi 2. 2 cetak 3, 3 cetak 4 sampai 10 ya. Sini cetak 10, 10 cetak 10 jadi 11, apakah I kurang 11? Tidak, selesai. Jadi hasilnya sama persis, tidak ada bedanya. Nah, ini yang pernyataan while ya. Kemudian yang pernyataan do while. Nah, pernyataan do while itu adalah pernyataan do while ini do, kemudian pernyataan dikerjakan dulu baru dicek kondisinya. Jadi di atasnya mestinya ada inisialisasi. Kita lihat flowchartnya ya. Kalau yang ini adalah yang while do. While dicek kondisinya, bila benar lakukan pernyataan, bila salah selesai. Setelah lakukan pernyataan, di increment dulu counternya, baru cek lagi kondisinya, pernyataan increment. Ini incrementnya jangan lupa ada increment di sini atau penambahan dari counternya. Jadi I itu adalah counternya. Kemudian di sini juga pernyataan dulu, cek kondisinya, pernyataan dulu, kemudian dicek kondisinya, kemudian dicek bila benar maka dia akan berulang, bila salah dia akan selesai. Nah, setelah dicek kondisinya, maka dia akan di counternya ditambahkan juga. Kalau counternya harus nambah terus supaya dia mau selesai. Kalau enggak ditambah-tambah ya enggak selesai-selesai perulangannya. Nah, saya kira demikian. Kita langsung ke contoh saja. Ini adalah contoh for ya. I kurang sama dengan 5. Maka ini dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 kali dimulai dari 0. Kita lihat ya, 0, 1, 2, 3, 4. Itulah hasilnya ya dari program tersebut. Nah, apakah bila ini hasilnya, bila ini ada sama dengan di sini, maka dia akan 6 kali karena 5-nya itu ikut. Oh, sama dengannya kok di sini. Harusnya di sini ya. Ya, maka 5-nya ikut 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 kali karena 5-nya ini ikut. Gitu ya. Boleh nggak ini mulainya dari 4? Nah, dari 3, sorry. Boleh. Jadi 3, 4, 5. Jadi 3 kali saja perulangannya. Jadi 3 kali saja perulangan, 3, 4, 5. Tapi ini tidak wajar ya. Biasanya orang itu memulai dari yang pertama dari 0. Biasanya semua orang tulis I sama dengan 0 gitu ya. Karena pemula dari 0 di dunia komputer kita memang selalu memulai dari 0 untuk menghemat memori. Jadi 1 digit bisa untuk 10 lambang. Jadi 0 sampai 9 itu dari 10 lambang. Kemudian bisa nggak ini minus-minus? Boleh. Boleh, tapi ini harusnya lebih besar. Mulai dari 10 misalnya. 10 di sini minus-minus. Ya, ini boleh. Boleh saja. Karena 10 dicetak 10, kemudian minus-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5-nya masuk ya karena ada sama dengan. Minus-minus boleh-boleh saja. Tuh.
Ini salah di mana nih? Oh iya, ini I kurang dari 5 ya, nggak mungkin kurang dari 5 ya. Jadi I10 itu tidak dari 5, ini harusnya lebih besar sama dengan. Ya, begitu. Jadi harus lebih besar sama dengan. Masuk 10 kurang dari 5 ya, otomatis langsung salah dan tidak eksekusi apapun tadi ya. Sekarang kita lihat lagi. Maka terciptakan 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ya, itu ceritanya. Kemudian boleh nggak in-i-nya itu di luar variabel ya. Sebelum itu saya kira sudah paham ya, ini i-nya bisa plus plus, bisa i-nya bisa minus. Kalau ini nggak ada sama dengannya, maka 5-nya nggak ikut. 5-nya tidak ikut. Nah, 5-nya kan nggak ikut, mulai dari 10. Bisa plus, bisa minus. Nah, kemudian kalau kita mau pakai yang while i sama dengan 0, kita coba ini. Nah, ternyata di sini error ya. Errornya itu apa? I itu dia tidak kenal i itu apa. I itu diciptakan hanya di sini saja. Jadi dia tidak kenal yang namanya i. Supaya dia itu kalau mau pakai i lagi, maka harus i-nya itu diciptakan di atas. Nah, scope-nya i itu ada di fungsi main, bukan di for. Sehingga di sini nggak perlu lagi penciptaan, tinggal pakai. Nah, itu baru ini oke nih. Nah, dia tidak pernah selesai. Mengapa? Karena while i kurang dari 5. Ya, i kurang dari 5 dan nggak ada plusnya. Harusnya ditambahi dong, supaya dia i itu bisa mencapai 5. Nah, ini coba ya, ini harus ada. Kalau nggak ada ini terus dia selalu true. I plus plus. Nah, gitu supaya dia begitu ini 0 dicek apakah 0 kurang dari 5 ya cetak. Nah, ini nyetaknya 0 terus karena i-nya nggak pernah berubah. Nah, sekarang kita print lagi. Nah, ini cetaknya while ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa 5-nya tidak ikut? Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya ini. Kalau sama dengannya ini ya apa namanya? Nah, dia ikut 5-nya. Nah, bisa nggak dia ini minus-minus? Boleh nggak? Boleh saja minus-minus. Tapi mulainya dari 10 dong. Mulai dari 10, kemudian lebih besar. Jangan lupa ini tadi kalau nggak lebih besar ya error. Lebih besar dari 5 lah. 5. Di 5 dia berhenti. Di 5 dia berhenti. Karena apa? Ada sama dengannya. Karena ada sama dengannya, maka di 5 dia akan berhenti. Gitu ya. Ini in-i-nya boleh di sana, boleh di kalau in-i-nya tetap biasanya orang pakai itu begini supaya dia dipakai di sana saja. Nah, kalau mau pakai yang lain ya terpaksa kita harus ciptakan variabel in-i di sini. Karena dia nggak ada in-i gitu. Nah, gitu ya. Kalau ini in-i-nya karena di sini sudah i-nya di sini sudah mati, sudah keluar. Sudah hanya dikenal di sini dan dia nggak tahu ada in-i lagi. Oke, silahkan Anda pilih mau yang begini atau yang begini. Nah, di sini itu ngecek ya, kondisi itu true itu adalah sama dengan 1. Sama aja true itu sama dengan 1. Kalau kita selesai begini, maka dia selalu true terus, dia nggak pernah selesai itu. Dia lur gitu terus. Nggak pernah selesai. Nah tuh berkurang terus ini angkanya nggak pernah selesai, ya kan? Nah karena dia selalu true, harus dihentikan dong, harus dihentikan. Ini sampai kapan? Sampai lebih besar. I-nya itu lebih besar sama dengan 5 ya tadi ya 5. Maka tapi kalau ini 5-nya nggak ikut. Ya, kalau kondisi memenuhi artinya benar, true. True itu diwakili kalau di bahasa C itu 1.
Kalau 0 dia adalah false. Kalau kita isi 0 di sini, 0 mana? Ini 0. Maka dia tidak pernah mengeksekusi apapun karena sudah false di sini. 0 itu false, 1 itu true. Nggak akan lewat ke sini. Nggak akan pernah ada itu kosong kan, nggak ada apa-apa di sini karena dia diisi dengan 0. Nah, kemudian sekarang kalau yang dual. Dual ini saya out data ke I kurang sama dengan 5. Nah, gitu ya. Nah, ini kan nggak ada plus-plusnya lagi. Ya ini nyetak 0 terus nggak pernah berhenti-henti. Karena nggak ada counter untuk plus-plusnya. Karena nggak pernah ada counter untuk plus-plusnya. Nah, ini hello world ini apa ini? Bawaan dari sana ya. Nah, oke. Nah, kalau gini ini nggak pernah berhenti-berhenti nih. Nggak pernah berhenti-berhenti. Sorry, masih ada kesalahan, error. Nah, tuh 0 terus nggak pernah berhenti-berhenti. Kenapa? Karena kondisi ini selalu true. Itu nilainya itu ini selalu benar, sama aja dengan 1. Kalau saya ganti 1, nah ini selalu true, sama aja begitu. Selalu benar. Nah, ya tak? Sama aja, selalu benar. I lebih besar. Itu plus ya. Oh ya, lebih besar. Kurang sama dengan 5. Itu berarti 5-nya ikut. Maka di sini harus ada I++. I++. Well, I kurang sama dengan 5, I++ kurang titik koma. Ya, baru benar ini yang while ke 0, 1, 2, 3, 4. Masa while ke, ini while ke juga, ini do ke toh. Yang ini kan do. Ya ini kan perulangan yang do, maka do ke. Do ke berapa gitu kan? Ya. Tuh. Nah, sekarang bedanya kalau ini saya kasih 0, bedanya dengan yang di atas sama-sama 0 nih. Tetapi kalau ini tidak pernah dieksekusi, kalau ini dieksekusi sekali, bedanya di situ. Tuh, dieksekusi sekali kan, do ke 0. Nekat. Yang ini yang penting eksekusi dulu baru dicek kondisinya. Kalau ini cek dulu baru eksekusi. Bedanya while do dan do while adalah itu. Ya, saya kira Anda harus paham. Yang pertama adalah ada inisialisasi, kemudian ada kondisi, ada yang diulang, dan ada mengupdate counter. Ada yang diinisialisasi, ada kondisi, ada yang mengupdate counter, ada yang diulang. Nah, ada 4 hal ya. Ada yang inisialisasi, ada yang diulang, ada update counter, ada kondisi. Itu ya, cuman tempatnya aja dan bentuknya yang berbeda-beda. Jadi saya kira Anda semua sudah paham, bisa diimplementasikan untuk hal-hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi